Hari Olahraga Nasional hari ini ya Lia dan juga pemirsa memang setiap tahun diperingati tentunya untuk kembali mengingatkan kita betapa pentingnya olahraga ini sebagai upaya untuk menjaga kebugaran sekaligus juga meraih prestasi. Nah tahun ini Lia tema yang diangkat di Hari Olahraga Nasional adalah desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Nah, desain besar olahraga nasional ini juga akan menyeluruh untuk urusan hulu sampai dengan hilir. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan, Erwin. Mulai dari target, sasaran, kemudian juga sarana dan juga prasarananya. Ini Indonesia ingin prestasi yang didapat ini tidak lagi by accident, tapi memang sudah kemudian berasal dari pabrik prestasi, begitu Erwin. Disiapkan secara matang, betul. Jadi tidak hanya by accident lagi, secara tidak sengaja menang gitu, tapi memang targetnya adalah juara. Betul, baik. Mudah-mudahan ini upaya dan rencana ini bisa dijalankan sebaik mungkin, khususnya bagi pecinta olahraga. Betul sekali, dan juga setiap atlet-atlet yang kemudian mengharumkan nama Indonesia bisa kemudian ditargetkan dengan cara didukung secara 100% gitu Erwin dari sarana dan juga prasarananya. Dan selanjutnya kita juga akan kembali ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber ini luar biasa ya Erwin. Beliau ini merupakan seorang dokter yang terus berolahraga supaya bisa mendapatkan kesehatan begitu ya. Namun sebelumnya kita akan menghadirkan sebuah berita dulu. Ini ada satu informasi ya, Lia, masih seputar informasi seputar olahraga begitu ya, di mana pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kita juga, apalagi harus taat dengan protokol kesehatan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, berolahraga dianjurkan untuk dilakukan, terutama di luar ruangan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berikut informasinya untuk Anda. Komunitas Joes 50+ atau komunitas jogging dan goes 50 tahun ke atas tetap rutin berolahraga. Komunitas ini terbentuk karena kesamaan hobi berolahraga, khususnya jogging di Stadion Sempaja, Samarinda. Berawal dari situlah mereka akhirnya membentuk sebuah komunitas, saling bersilaturahmi dan memotivasi anggotanya untuk tetap berolahraga. Terlebih komunitas ini banyak diisi oleh orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Bagi komunitas Joes 50+ tiada hari tanpa berolahraga, apalagi olahraga jogging sangat cocok untuk mereka yang sudah tidak muda lagi. Selain itu, jogging bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bahkan tidak jarang mereka menyusuri hutan untuk mencari lokasi dan suasana baru. Menurut pembina Joes 50+ Dr. Yohanis, dengan berolahraga, tubuh menjadi bugar dan meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat membantu mencegah tertularnya COVID-19. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Nah, itu dia informasinya, pemirsa, ini mengenai apa ya, komunitas ya? Komunitas jogging 50 tahun ke atas yang tetap rutin berolahraga. Kita undang salah satu narasumber yang merupakan anggota dari komunitas ini. Beliau merupakan Dr. Yohanis, pembina komunitas Joes 50. Iya. Selamat siang, dokter. Siang. Apa kabar, dokter? Sehat selalu. Sehat selalu. Salam olahraga. Jaya selalu. Jaya selalu. Ya, Dr. Yohanis ini selaku pembina komunitas Joes 50. Tadi kita sempat melihat di tayangan ya, ini komunitas usianya 50 tahun ke atas. Ya. Joes 50 tahun ke atas. Nah, kegiatannya apa saja sih? Mungkin kita juga ingin kenal lebih jauh ini, dokter. Ya, jadi Joes 50+. Jadi itu memang jogging dan Joes, sepeda. Sepeda. Jadi ada joggingnya, ada sepedaannya. Jadi dulu memang 50+, tapi sekarang banyak yang 50-. Jadi di bawah. Iya, banyak yang anggota kami yang 30-an ke atas juga. Oke, jadi terbuka untuk siapa saja. Jadi komunitas-komunitas ini, paguyuban olahraga ini, biarlah dia makin banyak, ya kan? Supaya masyarakat itu tahu kan bahwa dengan berolahraga ini, fungsi organ itu akan baik semua. Dan kita nggak usah apa-apa, dia akan pulih sendiri kan. Akhirnya nanti imunitasnya naik sendiri, ya kan? Jadi kekebalan kita kuat, jadi kita menghadapi apapun juga, kita hanya kena gejala ringan saja. Misalnya sekarang sedang COVID-19. Nah, kalau orang-orang yang imunitasnya tinggi kan dia hanya OTG, kan? Orang tanpa gejala. Nah, itulah manfaat dari komunitas kami. Kemudian saya tambahkan lagi, jadi untuk yang Joes, itu joggingnya, itu hari Kamis. Ya. Itu memang naik turun gunung.
Oh, iya? Itu bisa 2 sampai 5 jam. Wow. Oh, berkilo-kilo berarti iya, ya? berkilo. Jadi memang perlu latihan. Wow, luar biasa. Ini Kemudian- biasanya di gunung mana? Oh itu pindah-pindah, Oh, lokasinya gitu. pindah-pindah ya. Bisa di Gunung Cermin, di Sambutan, di Benanga, Bendungan kan. Artinya treknya Luar pun biasa. juga nggak selalu mulus Nggak begitu sama, ya? nggak mulus memang treknya. Jadi kenapa treknya itu memang, apalagi musim hujan kayak gini, memang itu risiko-risiko jatuh ada. Tapi itu kan bagus aja, supaya daya tahan tubuh kita, keseimbangan kita makin bagus. Wow, luar Walaupun biasa. usia sudah nggak muda lagi, nggak Iya. apa-apa ya itu, Dok? Bukan apa-apa, kalau komunitas kami yang usianya 72 kan, itu lebih kuat orangnya. Oh, Iya, kalau jalan yang kayak gini aspal saya nggak mampu inggang dia. iya. Iya, kuat orangnya, kuat semua. 66, Luar biasa. Kuat, iya. Karena treknya ini pasti naik turun gunung seperti Iya. kehidupan gitu ya, Erwin naik turun kayak gitu. Iya. Luar biasa loh ini, apalagi sampai yang umur 72 tahun 72, juga iya, masih masih kuat ya kuat, dokter. iya. Karena Luar latihan. biasa. Iya, karena Ya, sudah terbiasa karena rutin juga. ya. Latihan aja modalnya. Nah, yang Iya. muda-muda ini jangan sampai kalah, Erwin. Iya. Jangan sampai yang baru jogging di aspal aja udah ngos-ngosan. Iya, gitu. iya. Karena yang Joes 50 ini treknya luar biasa Iya, naik turun. iya. Anggota banyak nggak, Dok? Biasanya kalau ikut? 50 sampai 60 orang kami. Wow, dan itu semuanya bisa hadir ya? setiap Bisa ya, acara, hadir semuanya kegiatan. itu 70% kalau itu hadir. Kalau Oke. semua hadir baru bisa. Nah, Ini- ya kan karena usianya juga tidak muda, Lia, ya kan takutnya kita khawatir lah ya, apalagi treknya juga menantang dengan iya. jarak yang jauh dan durasi yang panjang. Gimana kalau terjadi hal-hal yang mungkin saja entah itu misalnya jatuh atau keseliobi, iya, gimana iya. itu, Dok? Enggak, kami sudah antisipasi P3K yang untuk ringan-ringan. Dan kita kan yang masuk-masuk ini kan mereka sudah terukur semua. Oke. Karena latihannya. Ya kan? Aha. Kemarin kami kan bulan November, yang kemarin itu kami dari tol Samboja ke Balikpapan. Itu kan 34 kilo. Iya, iya. Itu 6 sampai 7 jam jalan. Dan mereka 50 plus mampu Jalan aja. kaki jalan atau kaki. goes? Jalan kaki. Oke, wow. Itu Luar jalannya biasa. jam 1.30 mulai. Jadi Wih, tibanya jam 8. Jadi pagi Malam. sampainya. Oh, Dari jam siang sampai 1.30, malam? Ya, malam ini. luar biasa 6 sampai 7 jam ini Iya. berarti tapi diselingi dengan istirahat dong pasti Ya, dokter. istirahat di jalan. Tapi Istirahat kan di latihan jalan. juga, Mbak. Oh. Kita latihan dulu. Sebelum masuk ke sana, kami ada latihan Iya. berapa Persiapannya rute, ya, dulu persiapan ya, Dok. beberapa kali. Wow, luar Jadi, biasa. baru jalan. Dari tol Samboja sampai ke Manggar. Banggar, luar Manggar, biasa. iya. 6 sampai 7 jam ini berjalan kaki, Jalan full kaki. berjalan kaki ya, Iya, jalan dokter. kaki aja, iya. Full berjalan kaki luar Iya. biasa. Ini mungkin bisa jadi tips dan trik juga. Rahasianya apa sih dokter supaya bisa sekuat itu Iya, berjalan di usia yang sudah tidak di muda. usia yang Muda, ya. sudah tidak muda, sudah senior lah. Pertama memang latihan. Oke. Kita gini loh, kita lihat yang Pak, misalnya kami punya teman yang 72. Dia kuat karena apa? Latihannya kuat dia. Dia ambil latihan misalnya, kita ada ring di SMA 1 ya, itu kan sekali trek itu 2,5 kilo. Aha. Tapi dia mampu, dia sampai 5 kali. Mampu. Kalau kami kan cuma 2 kali aja, 3 kali. Dia 5 kali. Kami bilang, oh betul aja dia kuat. Mampu. Cuma dia kalah nanti di gunung. Oh, Di gunung karena iya, iya, iya. apa medannya. Medannya. Kalah situ dia. Iya. Tapi kalau di jalan aspal, nggak bisa dilawan dia. Wow. Padahal 72 umurnya. Ya. Iya. Wow. Kalau dokter Gitu. sendiri usia 62 ya. 62. Ya, artinya memang sebelum melakukan trek yang panjang dan durasi lama tadi ada persiapan-persiapannya iya, dulu betul, ya. Persiapan, ya, Dok, ya. betul Pak. Ya. Berarti memang nggak bisa sembarangan orang juga yang bergabung di komunitas ini, dokter, harus teruji dulu kalau kuat jalan gitu, dokter ya. Oh memang, jadi mereka nanti kan latihan dulu di trek yang biasa. Pertama kan misalnya di SMA 1, itu kan ada naik turun gunung juga. Kemudian nanti kita kasih tahu bahwa sesuai umur, kalau kita latihan misalnya jalan jauh, itu kan ada resiko. Iya. Apalagi kalau umur-umur 60, 50 ke atas ya. Iya. Itu kan kita lihat denyut jantungnya aja, nanti kasih tahu denyut jantung itu untuk usia kan 22 kali dikurangi usia. Misalnya saya kan 60. Denyut jantung yang maksimal yang boleh saya lakukan 220 kurang 60. Ya kan? Jadi Iya. kan saya 160 aja bolehnya maksimal. Jadi nanti gini. Oke. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu jantungnya nggak mampu jatuh nanti. Oh, Nah, nggak jadi bisa kita dipaksakan anggota juga kita ya? kasih tahu yang usia-usia itu ya misalnya yang 70 ya itu 140 aja denyutnya boleh. Harus bisa mengukur. Nah, mengukur detak jantung kemampuannya sendiri ya. denyut jantungnya. Kalau enggak nanti jatuh pasti. Oke. Iya. Berarti kalau misalnya seperti dokter ini 220 dikurang 60 berarti Ya, 180 begitu ya. 160 saya. Oke, 160. Berarti ini maksimal treknya sejauh berapa jaraknya, dokter? Oh enggak, seberapapun juga kalau memang denyutnya enggak sampai 160 masih mampu, 160 masih mampu saya. Terus saja. Iya. Jadi selama melakukan itu pun juga dicek berkala ya. Kalau kalah. Kemudian gini juga,
karena medannya naik turun gunung, kita harus pakai gaya fisika namanya. Memang ilmu pengetahuan nggak bisa ditinggalkan. Oh, Gaya iya. fisika misalnya naik nanjak, itu kalau mobil kan giginya dikasih kecil, kita juga langkahnya kasih kecil. Kemudian kalau treknya naik terus kita ambil gini, miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan. Itu untuk mengurangi gaya gravitasi. Jadi atau kalau misalnya kalau di hutan kan nggak bisa, jalannya kan cuma satu gini aja. Kita kasih bungkuk badan kita, kasih sedekat-dekatnya sama tanah supaya daya tarik gravitasinya kecil, jadi akan ringan. Oh, gitu. Makanya ada yang namanya orang-orang itu yang pintar, ada namanya sama Haji Ahmad, itu luar biasa. Kenapa dia kuat betul 65 umurnya kan? Dia nomor 1 aja kalau di track on gitu. Rupanya dia merayap di gunung, kita lihat, oh merayap dia betul aja. Gaya terbesarnya 0, laju dia naik. Betul aja, dia merayap kayak cicak itu. Ada Dia rahasianya ya. laju dia, betul aja kamu laju sebenarnya. Ada rahasianya memang Iya, dokter ya, ada iya. ilmunya, nggak Iya, sembarangan memang ya. nggak Kalau semuanya. kalau misalnya Betul. nggak menerapkan ilmu tersebut, bisa-bisa memang nggak kuat ya, Nggak dokter kuat, ya. kalau kita paksa tubuh kita nggak bisa. Kalau kita dorong nggak mampu. Kita pakai ilmu-ilmu fisika itu. Iya, Ya, jangan disitulah ditinggalkan, nggak untungnya bisa. komunitas ya dok ya, jadi Iya. bisa berbagi Bisa informasi, berbagi pengetahuan betul, ya. betul. Jadi nggak bisa yang sendirian gitu, Nggak bisa. jalan gitu, jangan sampai ya dokter ya. Nggak bisa, kita kalau nggak punya komunitas jadi malas. Oh, Baik, iya. ada baik. teman, iya. Ini kita pengen sekali sebenarnya menggali banyak informasi lagi dengan Dokter Yohanis, tapi waktunya terbatas. Singkat Iya. saja nih Sayang dok, sekali. Iya. apa yang ingin disampaikan khususnya bagi para lansia juga yang ingin menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, apa kira-kira saran yang bisa diberikan? Baik, jadi untuk kita yang sudah usia 60 ya, sebenarnya pemerintah itu usia 60 itu adalah usia tua muda namanya. Kemudian 70 itu tua menengah, 80 baru tua. Jadi untuk kita yang sudah yang dibilang 60, 70, 80, jangan berhenti bergerak. Modal sehat itulah gerak. Kemudian yang kedua itu syariatnya hidup sehat, satu itu gerak. Yang kedua manajemen makan, aturlah makan. Misalnya itu piring kan bundar, itu diatur oleh kesehatan, itu separuh itu adalah sayur, kemudian yang 50% kan, kemudian 25% itu nasi, 25% lagi protein, ikan, telur, tempe, tahu gitu. Itu makanan sehat. Kemudian yang ketiga obat. Orang-orang yang bermasalah kesehatan harus pakai obat. Ya, kadang-kadang kita nih mau gampang ya hidup ini obat aja. Nah, itu kan nggak mau. Dia tiga-tiga dijalankan. Oh, Nah, oke. Jadi baru dapat. Termasuk Itu. juga istirahat, Nah, begitu Istirahat ya, yang Dok, ya? cukup begitu ya. Jadi bergerak, kemudian manajemen Manajemen makan, dan yang ketiga konsumsi obat, iya, bagi betul. yang membutuhkan Ya, begitu ya bagi yang dokter. membutuhkan. Iya. Luar biasa. Ini kita punya sosok yang tentunya sangat menjadi panutan begitu Iya, di usia yang inspirasi. Kita juga pengen se-fit betul. Ini dokter kalau ya, misalnya di usia tua nanti ya, Lia. kalau misalnya Dia pemirsa mbak Inu ya. bisa melihat ini masih badannya masih bagus, masih tegap begitu di usia 62 tahun, yaitu jaga makan, kemudian olahraga, kemudian konsumsi obat dan juga vitamin untuk mendukung kesehatan tubuh sendiri. Iya, terima kasih banyak Dokter Yohanis atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi pemirsa Ngapeh di rumah. Betul. Dan kami masih akan lanjutkan informasi lain usai selingan berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ngapeh.